2003, bercerita tentang misi dan upaya yang umat manusia lakukan untuk bisa selamat dari fenomena alam yang mengerikan. Film ini diawali dengan Kang Sales MLM bernama David yang sedang mempersiapkan mental bersama kedua rekannya sebelum mempresentasikan alat penghemat listrik pada investor. Good morning. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja David meninggoy di depan para investor. Tak cuma itu, tiba-tiba saja kekacauan terjadi di kota tersebut. Kemudian scene beralih pada seorang dosen muda berbakat bernama Josh yang sedang melakukan percobaan gelombang suara di depan para mahasiswa. Dr. Joshua Key. Sontak Josh pun heran saat dua agen FBI tiba-tiba datang menjemputnya, di mana mereka menjelaskan jika baru-baru ini telah terjadi fenomena aneh yang harus Josh teliti. Setibanya di lab militer Washington, kedatangan Josh disambut Profesor Sergei yang sudah tiba lebih dulu. Kemudian, Uteng dan Dayat langsung mengajak Sergei dan Josh pergi menemui atasannya. You're always a romantic. I love my wife. You don't love it the same way, you know. It's the fresh. It's teasing. Sontak mereka pun kaget karena di ruangan ini terdapat banyak sekali jasad. Lantas Jenderal Tom yang datang langsung menjelaskan jika baru-baru ini telah terjadi bencana aneh yang sulit dijelaskan secara logika. Serge and I are the clues. I mean, Melihat bekas operasi di dada David, Josh pun menduga jika David tewas akibat kerusakan alat pacu jantung. Begitupun dengan Profesor Sergei yang sepuh dalam merancang senjata sonar. Ia yakin jika 32 korban di tempat ini memiliki riwayat pemasangan alat jantung. Dan penyebabnya adalah kerusakan dalam waktu yang bersamaan akibat gangguan elektromagnetik. Mendengar hal itu, Jenderal Tom langsung pergi untuk mencari tahu lebih lanjut. Sementara di London, fenomena aneh yang tak manuk akal kembali terjadi. Entah apa yang terjadi, para warga pun syok parah saat kawanan merpati bertingkah membagong buta. Singkat waktu, di tengah keanehan yang terjadi di berbagai belahan dunia, Josh yang menyadari ada yang tak beres dengan gaya magnetik bumi, langsung melakukan analisis. Namun kali ini Josh berharap prediksinya meleset. Kemudian scene beralih pada kepulangan pesawat NASA yang mulai memasuki atmosfer bumi. Di saat itu pula tim NASA langsung panik saat melihat pesawat keluar jalur. Di tengah kepanikan, Evelyn yang menyadari pesawat tersebut akan mendarat di tengah kota langsung memberikan arahan agar Bob dan timnya mencari area untuk melakukan pendaratan darurat. Sambil membuka peta, Rebecca yang melakukan perhitungan cepat meminta Bob mengarahkan pesawat ke selokan kota. Subtle. Snag the bridge and tear the tail off. Sontak si Udin yang sedang anteng ngelas syok parah saat melihat pesawat NASA tiba-tiba ngejogrok di hadapannya, hingga tim militer yang datang langsung melakukan evakuasi. Di
Di malam harinya, Profesor Zimski yang seorang peneliti energi magnet bumi langsung kaget saat melihat laporan Josh tentang gangguan magnetik bumi yang kini sedang terjadi. Lantas Josh mengungkapkan jika saat ini kondisi bumi akan semakin buruk di setiap harinya. Mendengar hal itu, Zimski langsung mengecek berkas rahasia yang sempat ia garap. Di malam berikutnya, Josh yang menghadiri rapat rahasia di Pentagon langsung mengungkapkan teorinya tentang rotasi inti bumi yang kini terhenti, di mana hal itu berpotensi memicu kiamat dalam waktu 1 tahun. Dan menurut penelitiannya, tak hanya berbagai bencana yang akan terjadi, lapisan atmosfer bumi pun akan hilang dan matahari akan membakar bumi secara langsung. Lantas sebagai gambaran, Josh meminta Zimski melakukan demonstrasi. The field collapses. Saat para petinggi Pentagon bergidik ngeri, Josh yang mendengar misi pemulihan inti bumi merasa pesimis, apalagi sampai saat ini manusia hanya bisa melakukan penggalian sedalam 12 km, itu pun dengan ukuran 2 inci saja. Namun Zimski yang mengenal seorang ilmuwan gila, meyakinkan Josh dan para petinggi jika hal tersebut mungkin saja bisa dilakukan. Singkat waktu, akhirnya mereka bertemu dengan seorang ilmuwan Wakanda bernama Brass. Ia yang sebelumnya mendengar misi pengeboran dari Zimski langsung mengajak mereka melihat kemampuan senjata laser yang akan digunakan mengeksplor kedalaman bumi. Okay, I'm combining. If you've ever seen ultrasonic waves, but you can put your helmets on now. Amazing! Seketika gunung bolong bagaikan di Kamehameha Son Goku. Jelas saja Josh dan yang lainnya terkesima dengan kepintaran Brass. Setelah itu, Brass mengajak Josh dan yang lainnya kembali ke hanggar guna menguji material ajaib bernama Ubentenium yang ia temukan. Dalam pengujian tersebut, Brass memasukkan seekor jeri ke dalam kotak Ubentenium yang akan ia tembak menggunakan lasernya. Ia pun meyakinkan jika material ini lebih kuat dari vibranium dan adamantium sekalipun. Amazing! Mereka pun yakin jika bahan ini bisa dijadikan material alat transportasi menuju inti bumi. Di bengkel, Brass mengatakan jika meski rancangan ini telah disempurnakan, namun karena terhambat biaya, Brass kesulitan mewujudkan proyek tersebut. Mendengar hal itu, Jenderal Tom mengungkapkan jika negara akan menanggung biaya berapapun yang dibutuhkan. Kemudian scene beralih pada penggerbekan tim FBI pada apartemen seorang hacker minusan. Di tengah kepanikan, si cungkring Vince langsung menghancurkan semua barang bukti. Singkat cerita, Jenderal Tom terlihat ragu untuk merekrut Vince si hacker minusan dalam misi yang akan mereka lakukan. Namun Josh yang percaya dengan kemampuan Vince the New Guy meminta Tom untuk percaya saja. Apalagi ia yakin Vince bisa mengendalikan arus berita di internet agar orang-orang tidak panik dengan apa yang sedang terjadi. Singkat cerita, Rebecca dan Kapten Bob baru saja tiba di hanggar, tempat pembuatan mega proyek transportasi inti bumi Virgil. Dan bisa kita lihat Profesor Brass sedang mengutak-ngatik miniatur mesin ciptaannya. Sesaat kemudian, Jenderal Tom langsung memperkenalkan putrinya yaitu Rebecca yang akan menjadi pilot dalam misi kali ini. Dan saat konferensi akan segera dimulai, Josh yang kesulitan mengikat dasi langsung dibantu Rebecca. Hingga sesaat kemudian, Josh pun langsung menjelaskan misi yang akan mereka lakukan di hadapan para dewan perwakilan dari beberapa negara. Capable of reaching the center of our planet. On the core. If my calculations are correct, with luck, Irony will break for the good guys, for it will be powered by a small experimental nuclear reactor. The locomotive unit, navigation compartment, its control module. Di tengah proses perakitan,
Profesor Jimski mengungkapkan rencananya untuk menggerakkan inti bumi dengan menggunakan ledakan nuklir berdaya ledak 1000 megaton. Dan menurut perhitungan, ledakan itu bisa lebih dari cukup untuk menggerakkan inti bumi. Singkat cerita, saat perakitan hampir mencapai tahap akhir, bagaikan naik odong-odong pasar malam, Rebecca dan yang lainnya terlihat melakukan simulasi perjalanan. Setelah 22 kali percobaannya gagal, Evelyn meminta Rebecca dan timnya untuk beristirahat. Di malam harinya, Rebecca yang penasaran mulai bisa mengendalikan wahana Virgil. Di keesokan harinya, Josh dan timnya langsung panik saat melihat fenomena awan petir ekstrim. Hingga setibanya di hanggar, hacker Vince mendeteksi jika saat ini awan petir paling ekstrim berada di Roma, Italia. Sementara itu di kota Roma, para warga langsung panik saat melihat gumpalan awan hitam menyelimuti seluruh kota. Sementara di Ojon's Italiano Cafe, para Romanisti yang sedang asyik nobar aksi Kapten Totti langsung kesal saat TV yang mereka tonton tiba-tiba gangguan. Bagaikan terkena azab, kota Roma pun luluh lantak diterjang badai petir ekstrim. Singkat cerita, di tengah bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia, mereka yang akan menjalankan misi langsung pergi menuju pangkalan militer yang berada di area Palung Mariana, di mana palung ini merupakan palung terdalam di dunia. Melihat bahtera Virgil telah siap, Sergei mengajak rekan-rekannya menikmati minuman merek caleg gagal sebelum menjalankan misi menuju inti bumi. Singkat cerita, setelah persiapan selesai, Kapten Bob yang akan memimpin misi mulai menyalakan mesin. Reactor power confirmed. 7, 6, launch. Okay, guys. 800 feet. Setelah peluncuran berhasil, bahtera Virgil langsung melesat menuju dasar Palung Mariana. There's lots of seismic activity. 4,000 feet. Saat tornado air tercipta, Bob langsung mengarahkan bahtera mengikuti arus. Akhirnya, bahtera Virgil berhasil melesat menuju inti bumi. Speed is 60 knots. Singkat waktu 12 jam kemudian, kini bahtera Virgil telah sampai di kedalaman 700 mil, dan Bob yang heran saat melihat kekosongan di dalam bumi, meminta Josh dan Jimski menjelaskan hal tersebut. Mendengar hal itu sontak membuat Josh panik, terlebih area tersebut merupakan zona kosong yang menjadi sekat antar lapisan. I never taught the computer how to read empty space.
space. I never taught Virgil how to fly. Saat Bahtera Virgil terganjal batuan kristal, Bob langsung mengajak Josh dan yang lainnya memotong kristal tersebut. Sesaat kemudian, sambil membawa laskar Beat, Bob dan timnya bergegas memotong kristal tersebut. Lighting up. Aladdin's cave. Sontak mereka pun terkesima saat melihat keindahan alam di dasar bumi. Dan saat beras memotong, Josh langsung panik saat melihat rembesan lahar dari jalur yang mereka lewati. Oh God. Inside. Well, I think that. Moving oxygen. Brad, what can I do? Quick! Setelah berhasil memotong kristal, Bob malah kegirangan dan tidak cepat-cepat masuk. Yes! Bob. My God! Akibat kegembiraan yang berlebih, Bob pun tewas tertancap serpihan kristal bumi. Di tengah situasi syok, Brass meminta Rebecca untuk segera mengambil alih kemudi. Singkat cerita, Rebecca tidak bisa menahan kesedihan saat memberitahukan kabar kematian Bob. Melihat hal itu, Sergei meminta Rebecca untuk fokus pada misi agar nyawa Bob tidak sia-sia. Lagian Bob sudah mendapatkan tempat yang layak dengan dikubur sedalam 700 mil lebih. Iya juga ya. Di hari kedua, Josh, Sergei, dan Brass terlihat melakukan penyetelan pada timer nuklir yang akan mereka gunakan. Namun di tengah penyetelan, Rebecca pun panik saat Bahtera mulai memasuki area berlian sebesar gunung. Bear with me. Not exactly nimble. Okay. Menyadari gerbong belakang mengalami kebocoran, Rebecca meminta semuanya untuk meninggalkan tempat tersebut. Stairs! What the hell are you doing? Take the timers! Joshua! God, no stairs! Di tengah kepanikan, Josh meminta Rebecca untuk membuka pintu gerbong penyimpanan. Namun Jimski berkata jika hal tersebut dilakukan, seluruh Bahtera akan hancur oleh tekanan gravitasi. Stairs, we're right here, okay? We're not gonna forget about you, man. Well, right now, shouldn't be 2 seconds, alright? Okay? Okay. After this is all said and done, alright? Stairs! Sontak mereka pun syok parah saat melihat gerbong penyimpanan yang hancur bak remasan kertas. Singkat waktu, mereka pun sampai di kedalaman 1900 mil, dan kini Rebecca dan yang lainnya bersiap menembus permukaan luar inti bumi. Setelah memasuki inti bumi, mereka pun heran saat merasakan lonjakan kecepatan. Mendengar hal itu, Jimski meminta Brass untuk melakukan simulasi menggunakan data saat ini. Saat simulasi ledakan gagal, Jimski langsung memerintahkan Rebecca untuk membatalkan misi dan kembali ke permukaan. Mendengar hal itu jelas membuat semua orang galau dengan apa yang harus dilakukan. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Jenderal Tom memberikan sebuah informasi rahasia jika sebenarnya kejadian ini dipicu oleh senjata rahasia bernama Destiny yang gelombangnya berhasil mencapai inti bumi sehingga inti bumi berhenti berputar. Dan sebenarnya Amerika lah yang bertanggung jawab atas kiamat yang terjadi.
Mendengar hal itu, Rebecca yang kepalang tanggung memutuskan untuk melanjutkan misi. Oh, come on, you're a bunch of suicidal morons! I can lose, but I have my life to lose, thank you very much. You, turn it around! No, I'm a guy like this! Shut up! Kembali pada si hacker Vince, dalam pengawasannya, tiba-tiba ia menemukan lubang menganga di atmosfer langit San Francisco. Come on, I hear this. Melihat kengerian yang terjadi, Jenderal Tom berencana untuk kembali menembakkan senjata Destiny dengan harapan inti bumi kembali normal. Dirasa Josh dan yang lainnya dalam bahaya, Vince langsung memberitahu Josh menggunakan pesan rahasia. Dan setelah Josh membacanya, ia pun meminta Vince untuk meretas senjata Destiny agar tidak bisa ditembakkan. Kembali ke Bahtera Virgil, Jimski yang siuman melihat Josh kebingungan mencari solusi, terlebih simulasi yang mereka lakukan tak kunjung membuahkan hasil. Di tengah kebingungan, Jimski tiba-tiba terpikir sebuah ide gila. Lantas sambil nyebat garpit, ia langsung menunjukkan simulasi ledakan berantai dengan menggunakan gaya ledak yang disebar guna memutar inti bumi. Simpelnya seperti ngobok air akuarium. Dan tanpa diduga, simulasi itu berhasil membuat inti bumi bergerak. Tak ingin membuang waktu, Josh dan Brass langsung menyetel ulang timer yang akan mereka ledakan. Push the red wire above the circuit. Bersamaan dengan hal itu, Vince berusaha melakukan pertasan untuk mematikan senjata Destiny. Sementara itu, setelah 42 jam akhirnya Bahtera Virgil sampai ke inti bumi di kedalaman 2600 mil. Lantas di tengah persiapan, Brass pun panik saat menyadari jika mereka harus membuka tuas penghubung secara manual sebelum bisa melepas 5 gerbong pembawa bom. Tak ingin teman-temannya mati, Brass pun memberanikan diri untuk membuka tuas tersebut. Edward. Hingga setelah menyiapkan mental, Brass meminta Rebecca untuk membuka palka. Malang sekali, meski tubuhnya lenyap seketika, namun Brass berhasil melakukan tugasnya dan menjadi pahlawan sejati. Okay, she's down. Bersamaan dengan hal itu, Fitch akhirnya menemukan celah untuk melakukan sabotase pada senjata Destiny. Whoa. Timer on. Di tengah penyetelan bom keempat, tiba-tiba sesuatu terjadi. Saat Jimski bersiap menerima takdir, ia meminta Josh untuk memperkuat ledakan terakhir menggunakan reaktor nuklir, hingga akhirnya gerbong Jimski pun terlepas entah kemana. Sesaat kemudian, meski tahu Bahtera ini akan mati, Josh yang tak punya pilihan lain langsung pergi mengambil reaktor. Di tengah panasnya suhu reaktor, Josh memaksakan diri membawa reaktor itu menuju gerbong terakhir.
Setelah itu, Josh pun meminta maaf atas tindakan nekatnya yang menggunakan reaktor bahan bakar untuk menambah daya ledak bom nuklir, dan itu berarti mereka tidak akan bisa pulang. Namun Rebecca tidak menyesal karena itu merupakan satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan bumi. Dan saat bahtera Virgil terombang-ambing di inti bumi, Josh dan Rebecca terlihat pasrah menunggu reaksi ledakan. Setelah bom pertama meledak, tiba-tiba saja Josh mendapat ide jika mereka bisa menggunakan muntahan energi nuklir untuk kembali ke permukaan. Josh pun mengajak Rebecca untuk memodif bahtera supaya bisa menyerap energi nuklir yang dilepaskan. Is that the last one? Yeah. Setelah kelima bom meledak, semua orang bahagia saat melihat inti bumi kembali bergerak. Di saat itu pula, Josh dan Rebecca berhasil membuat bahtera kembali menyala. Get ready to pull a few G's. Dan saat inti bumi kembali berotasi, bencana-bencana di seluruh dunia mulai menghilang. Hingga 16 jam kemudian, NASA memperkirakan jika bahtera Virgil akan keluar di lautan Hawaii. Hingga setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun berhasil keluar dari inti bumi. Namun di saat itu pula energi yang mereka serap sudah habis terpakai, dan kini mereka hanya tinggal bersabar menunggu bantuan datang. Dan saat proses evakuasi, Rebecca dan Josh terlihat bahagia setelah mampu menyelamatkan dunia. Singkat cerita, seminggu setelah misi tersebut, Vince yang bersetelan tukang mancing terlihat melakukan sebuah rencana, di mana kali ini, Vince berniat menyebarkan informasi misi bahtera Virgil agar semua orang di dunia tahu. Dan tak sampai di situ, Vince membeberkan informasi tentang Project Destiny yang menjadi penyebab terhentinya rotasi inti bumi. Sontak peretasan dan informasi yang Vince sebarkan pun membuat seluruh dunia geger dan menjadi perbincangan di seluruh dunia. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, menegangkan sekali bukan? Ambisi Mama Rika untuk menjadi negara terkuat harus berujung petaka. Setelah uji coba senjata rahasia yang mereka lakukan membuat inti bumi berhenti berotasi. Hingga di tengah bencana yang melanda seisi bumi, Josh dan timnya pun melakukan misi ekspedisi menggunakan wahana Virgil untuk mengembalikan rotasi bumi. Meski satu persatu timnya harus menjadi korban, namun akhirnya Josh dan Rebecca berhasil menyelesaikan misi tersebut. Dan di akhir cerita, Vince berhasil melakukan peretasan, membeberkan rahasia percobaan senjata rahasia yang Mama Rika lakukan.